Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Dino Asrori dari kelas A2 Administrasi Publik. Hari ini saya akan menjelaskan tutorial dari Microsoft Word. Hari ini saya menjelaskan 3 materi, yaitu terdiri dari 2 materi wajib dan 1 materi bebas. 2 materi wajib ini terdiri dari membuka aplikasi Microsoft Word, kemudian kedua mengenalkan tools-tools yang ada di dalam Microsoft Word, dan materi yang bebas saya mengambil bagian menyimpan atau membuka sebuah dokumen. Menyimpan atau membuka sebuah dokumen. Kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu membuka Microsoft Word. Kita klik dulu aplikasinya, yaitu Microsoft Word. Kemudian ini adalah tampilan awal dari Microsoft Word. Sebelum kita lanjut ke bagian selanjutnya atau tampilan selanjutnya, kita klik dulu bagian ini, yaitu Black Document. Nah, setelah kita klik bagian Black Document tadi, kita akan muncul bagian, yaitu bagian di mana kita akan membuat sebuah pekerjaan atau proposal, yaitu dari sini. Nah, materi yang kedua yaitu menjelaskan tools-tools yang ada di dalam Microsoft Word. Di Microsoft Word ini ada tools yang bernama Ribbon. Ribbon ini merupakan bagian yang berisi sejumlah tab yang berisi perintah-perintah yang dibagi menjadi beberapa grup pada Microsoft Word guna untuk melakukan pekerjaan dalam aplikasi Microsoft Word ini. Ribbon tersendiri terbagi menjadi beberapa jenis dan atau beberapa grup, yaitu misal yang ada di atas ini, yaitu terdiri dari file, home, insert, draw, design, layout, reference, mailing, review, view, dan help. Bagian grup-grup dari ribbon tadi itu terbagi menjadi beberapa bagian juga, contohnya seperti file. File ini yaitu tab yang menyediakan menu dasar dalam Microsoft Word, contohnya yaitu seperti home, new, open, info, save, save as, print, terus share, export, close, dan lain-lain sebagainya. Kita lanjut ke home. Home ini juga terbagi menjadi beberapa bagian juga, yaitu terdiri dari undo, clipboard, font, paragraf, slide, dan editing. Di bagian home ini juga sering kita pakai, yaitu sering kita gunakan. Contohnya saya akan menjelaskan di bagian font ya, yaitu saya akan menjelaskan, contohnya saya akan menjelaskan di bagian font saja. Kita ketik dulu sebuah kata kalimat, yaitu aplikasi komputer. Nah, seperti ini. Di bagian font ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu misal ini font. Font ini tuh gunanya untuk memberikan tampilan pada huruf kita. Kita itu ingin huruf kita itu bentuknya seperti apa. Contohnya kita ingin Times Roman. Sebelum kita klik itu kita blok dulu tulisan yang kita ketik tadi. Nah, sudah diketik, kita klik bagian ini. Kita ingin menggunakan, misal kita ingin menggunakan Times Roman, Times New Roman. Nah, lihat tampilannya berubah menjadi begini. Yang sebelumnya yaitu menggunakan Calibri, yaitu begini tulisannya, berubah menjadi menggunakan Times New Roman. Nah, berubah. Atau kita pakai yang ini, Arial Black. Nah, lebih tebal jadinya tulisan kita. Kemudian kita blok lagi, kita akan mencoba ini, font size. Font size ini untuk mengukur besar kecilnya tulisan kita. Nah, seperti ini. Misal tadi kan 11, kita ingin membesarkan tulisan kita. Kita bikin 12, 16, terus 14, itu untuk mengecilkan. Misal kita ingin mengecilkan lagi menjadi 10. Nah, tampilannya akan menjadi seperti itu. Oke, itulah penjelasan. Terus bukan hanya di font, bukan hanya bagian untuk bukan hanya di font size aja, ada hal lain juga, yaitu ini, Brut ini itu untuk menebalkan sebuah tulisan yang kita klik ini tadi, yang kita ketik ini tadi. Misal, ntar ya, kita ubah dulu ke Times Roman aja ini, biar dapat lihat lah. Ini kita klik dulu. Nah, lihat, sebelum kita klik tulisannya itu seperti ini ya. Kita lihat dulu. Nah, tulisannya itu seperti ini. Saat kita klik, yaitu bold, akan berubah menjadi tebal.
hampir sama kayak yang tadi kalau kita memilihkan, tapi yang tadi itu yang bagian font itu ada beberapa jenis lah, ini cuma satu jenis untuk menebalkan saja. Kemudian kita blok lagi dulu. Kemudian ini yaitu italis. Italis ini untuk memiringkan sebuah tulisan atau kalimat yang udah kita ketik tadi. Misal nih, kita klik ya dulu. Kita klik 2 kali. Nah, hasilnya. Loh, hasilnya tulisan aplikasi komputer ini akan berubah menjadi miring. Nah, tulisan yang kita ketik ini tadi akan berubah menjadi miring seperti contoh yang ada di sini. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Di bagian font ini juga ada bagian dimana yaitu underline. Underline ini tuh memberikan garis di bawah huruf kita yang kita ketik tadi. Misal kita klik ya. Nah, lihat. Bisa kalian lihat nih di bawah tulisan aplikasi komputer ini tuh ada tulisan dimana tulisan ini tuh ada di bawah. Nah, bisa kalian lihat di bawah tulisan aplikasi komputer itu ada sebuah garis, yaitu yang dihasilkan dari bagian ini, yaitu underline ini. Setelah kita menjelaskan di bagian home, kita lanjut ke bagian yaitu insert. Nah, insert tersendiri ini juga terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu terdiri dari pages, table, illustration, add-ins, media, comments, header, dan folder, teks, dan simbol. Di bagian ini juga ada beberapa yang sering kita pakai juga, yaitu contohnya yaitu di bagian tabel, terus sama di bagian simbol. Ini tuh sering banget kita pakai. Di bagian insert ini saya akan menyontohkan satu saja, yaitu di bagian tabel. Nah, sebelumnya kita klik dulu bagian tabel. Nah, yang ada di kotak-kotak ini itu kalian ingin membuat tabel berapa kotak. Misal kalian ingin 3 kali 2 atau 4 kali 2 atau 4 kali 3 terus atau 4 kali 4. Nah, kita coba 4 kali 4 aja ya. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Kemudian di tabel itu tadi juga terbagi menjadi beberapa jenis juga. Ada tabel slide optimal, terus ada tabel slide, ada border. Di bagian tabel slide ini itu merupakan sebuah bagian-bagian yang ada di dalam tabel. Misal, ini kan full ya, garis-garisnya yang di tabel ini full, bagian sini juga full, bagian sini juga full, bagian sini juga full. Kata lain dari full itu maksudnya garis-garis yang ada di tabel itu masih ada. Nah, kalau misal kita pakai yang ini, loh, garis yang ada di sini tadi yang membentuk horizontal, yang garisnya horizontal itu tadi, yang menyekat-nyekat bagian tabel tadi itu menghilang kalau kita pakai tabel slide ini tadi. Kalau kita memakai tabel slide ini tadi, kalau misal kita pakai tabel slide yang awal, nah garis-garis yang ada di sebelah sini itu kita muncul lagi. Nah, dalam kata lain berarti tabel slide itu menentukan bagian-bagian yang ada di dalam garis-garis, menentukan bagian yang ada di dalam garis-garis tabel yang kita tentukan itu tadi. Oke, kita lanjut ke draw. Draw ini adalah sebuah tab di mana berisi sebuah penjelasan, yaitu untuk membuat bentuk atau warna dan bahasa dan link reply. Dan draw ini terbagi menjadi beberapa jenis juga, yaitu terdiri dari drawing tool, terus convert, insert, dan reply. Di bagian draw ini tuh jarang sekali sih kalau kita pakai dalam menggunakan Microsoft Word ini, tapi ada beberapa juga yang memakai di bagian draw ini. Oke, kita lanjut ke desain. Desain ini merupakan sebuah tab yang berisi beberapa bagian, yaitu contohnya dokumen formatting dan background. Cuma ada 2 jenis, yaitu bagian dokumen formatting itu adalah sebuah desain dimana desainnya itu hampir merupai seperti PPT atau PowerPoint. Kalau yang saya pahami yaitu bagian dari dokumen formatting itu adalah seperti PowerPoint, desain seperti PowerPoint. Dan background
background itu adalah background yang ada di bagian tulisan kita. Kalau yang saya tangkap dari apa yang saya pahami di bagian background. Lanjut kita ke layout. Layout ini adalah merupakan tab di mana yang digunakan untuk mengatur sebuah dokumen, dan layout ini terdiri dari berbagai macam yang sering kita gunakan, dan ada bagian yang tidak kita sering gunakan dalam Microsoft Word ini, yaitu contohnya salah satunya Pagstub, paragraf, dan agree. Agree ini tuh jarang banget kita pakai. Yang sering kita pakai di bagian layout itu yaitu di bagian paragraf dan Pagstub. Nah, Pagstub sendiri ini itu untuk mengukur atau menentukan ukuran sebuah kertas yang kita gunakan itu tadi. Terus kalau paragraf itu adalah untuk mengukur atau menentukan tulisan yang kita ketik tadi untuk dijadikan atau diubah menjadi sebuah paragraf. Terus contohnya saya akan mencontohkan di bagian layout, yaitu bagian paragraf. Kita ketik dulu, misal 1 yaitu menu, kemudian 2 kita pakai fill. Nah, sebelum mengubah bagian-bagian yang ada di sini, kita blok dulu, yaitu bloknya tidak semua, tapi di bagian aplikasi komputer saja. Nah, misal ini tadi kan live-nya kan 25, terus before-nya tuh 0 dan range-nya itu 0 dan after-nya itu 8. Nah, kita coba ubah ini menjadi 3. Terus ini tuh kita ganti jadi 4. Oke. Nah, seperti ini. Tadi awalnya seperti ini menjadi seperti ini. Jadi kita harus sesuaikan dulu angkanya. Kalau enggak nanti tulisan yang kita blok itu tadi akan menjorok ke kanan terlalu banyak. Jadi kita harus menentukannya terlebih dahulu. Oke, kita kembali. Nah, kita sudah kembali seperti semula. Lanjut ke refresh. Refresh ini adalah tab yang dimana digunakan untuk membuat tabel, daftar isi, for notes, dan substances. Nah, di references ini ada beberapa bagian juga, terdiri dari table of record, terus for notes tadi, terus regress, reskin, kemudian Citation dan Bill Group, Caption, Index, Table, dan All Outline. Di bagian references ini tuh untuk membantu kita untuk membuat daftar isi. Untuk membuat daftar isi di bagian reference ini. Kemudian kita lanjut ke mailing. Mailing ini sebuah tab yang dimana digunakan untuk membuat atau memformat kebutuhan amplop maupun membuat dan mengirim email. Yaitu jadi mailing ini tuh bertujuan untuk mengirim sebuah data atau kata-kata lewat dikirim melalui email. Dan mailing ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu Center, Star Mailing Marker, Twitter, and Insert Viewers, terus review result, kemudian finish. Itu adalah bagian-bagian dari mailing. Kemudian kita lanjut ke review. View ini adalah tab yang digunakan untuk mengatur dokumen viewers, dan view ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu viewers, improvers, pakai moment, show, zoom, windows, markers, share point. Di bagian view ini itu ada beberapa yang sering dipakai, yaitu saya akan mencontohkan di bagian pakai moment, yaitu itu adalah sebuah bagian untuk menentukan
layar pada kertas kita. Misal kita kalau milih slide to slide, nah layarnya ada sebelah sini, jadi kita kan milihnya vertikal. Kalau misal tadi di bawah kertas ini tuh ada kertas lagi, saat kita klik slide to slide, sebelah sini tuh masih ada kertas juga, jadi di sini ada, di sini juga ada, jadi melihatnya itu dari segala arah. Kalau ini kan cuma lihat kertasnya itu cuma satu arah aja dan bagian pertama aja. Kalau satu bagian pertama juga bisa dilihat, bagian kedua juga bisa dilihat. Kemudian di show ini ada ruler, gradient, dan knife, turn pointer. Ruler ini eh, merupakan sebuah ikon untuk menampilkan sebuah ukuran. Misal, itu ruler itu bagian ini loh, ruler. Yang dinamakan ruler itu bagian ini. Misal, ini kita klik dulu bagian sini. Biasanya keseringan kita tuh pakai spasi kalau misal ingin membuat tulisan kita kok agak ke kanan, biasanya pakai manual dengan spasi. Nah, tapi kalau kita menggunakan ruler, adanya ruler ini, kita cuma klik bagian sini. Nah, tulisan otomatis akan ke kiri dengan manual dengan keinginan kita. Misal kita ingin, nah dibuat seperti ini, seperti paragraf lah. Nah, jadinya akan seperti ini. Itu bagian dari view. Kemudian help yang terakhir itu jarang kita pakai, tapi itu cuma ada beberapa bagian, yaitu bagian dari hub itu terdiri dari hub, content spot, Facebook, show training, itu adalah bagian-bagian dari hub. Oke, itu saja penjelasan-penjelasan dari tools yang ada di Microsoft Word yang saya jelaskan ini tadi. Itu adalah materi yang kedua. Sebentar lagi saya akan menjelaskan materi yang ketiga. Materi yang ketiga adalah menyimpan dan membuka dokumen. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu materi terakhir. Saya memilih yaitu bagian menyimpan atau membuka dokumen. Saya akan menjelaskan cara untuk menyimpan sebuah file yang sudah kita buat ini. Itu dengan cara kita klik sini file, kemudian kita klik save as. Kemudian kita klik dokumen, keluar ini, muncul ini. Nah, kita tulis nama filenya, kita bisa ganti atau tetap. Kemudian setelah sudah, kita klik bagian yang ada di sini, yaitu ada tulisan save, kita klik. Nah, itu otomatis kita sudah tersimpan. Oke, kita coba lihat ya di file. Nah, kita buka file kita. Tadi tulisannya adalah aplikasi komputer. Nah, ini kita klik, kita buka. Bentar. Nah, inilah tampilan file yang kita simpan tadi. Jadi, itulah penjelasan dari materi yang ketiga atau cara dari materi yang ketiga yang saya pilih tadi, yaitu menyimpan dan membuka dokumen yang kita simpan tadi. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih bila yang bisa saya jelaskan dari ketiga materi yang tadi. Bila ada kekurangan kata dari atau kurang paham dari kalimat yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.